Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengenai topik pemimpin perubahan berpikir strategis. Pemimpin perubahan berpikir strategis memiliki peran yang sangat penting dalam mengemban tantangan organisasi di tengah dinamika perubahan yang cepat. Mereka tidak hanya memegang visi yang luas untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, tetapi juga memanifestasikan keahlian dalam merancang strategi yang efektif untuk mencapai transformasi tersebut. Dalam konsep pemimpin perubahan berpikir strategis, terdapat beberapa elemen yang penting yang menjadi landasan keberhasilan mereka. Yang pertama-tama, pemimpin perubahan strategis memahami betapa pentingnya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Mereka tidak hanya menanggapi perubahan secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam membaca tren, memahami peluang, dan mengidentifikasi potensi risiko. Inilah yang membedakan mereka sebagai arsitek strategis yang mampu menggambarkan peta jalan menuju keberhasilan transformasi. Selanjutnya, keberhasilan pemimpin perubahan berpikir strategis bergantung pada kemampuan mereka dalam mengartikulasikan visi secara jelas dan meyakinkan mereka menjadi agen perubahan yang mampu mengilhami dan membimbing tim serta seluruh organisasi menuju tujuan bersama. Dengan memiliki visi yang kuat, pemimpin ini mampu menyatukan individu-individu dengan kepentingan dan bakat beragam menuju visi bersama, menciptakan sinergi yang diperlukan untuk transformasi. Tak kalah pentingnya, pemimpin perubahan strategis memiliki kecerdasan dalam merancang strategis yang tepat. Mereka tidak hanya berfokus pada rencana jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dalam jangka panjang dari setiap keputusan strategis. Dengan memanfaatkan data dan analisis, mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan meminimalkan ketidakpastian dalam perjalanan transformasi. Dan kita beralih ke definisi dan peran pemimpin perubahan berpikir strategis. Pemimpin perubahan berpikir strategis merupakan sosok sentral dalam dinamika organisasi yang mengalami perubahan. Mereka adalah arsitek perubahan yang mampu membentuk dan merancang langkah-langkah strategis untuk memastikan keberhasilan transformasi organisasi. Dalam konteks ini, pemimpin perubahan tidak hanya menjadi pemangku visi, tetapi juga pengelola perubahan yang cakap. Pemimpin perubahan berpikir strategis memiliki kemampuan khusus dalam merumuskan visi jangka panjang yang tidak hanya menangkap esensi perubahan, tetapi juga memberikan arah dan inspirasi kepada seluruh anggota organisasi. Visi ini bukan sekedar gambaran impian, melainkan peta jalan yang konkret dan realistis untuk mencapai tujuan transformasi dengan visi yang jelas. Mereka mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada seluruh tim, menciptakan keterlibatan, dan merangsang semangat kolaboratif. Peran pemimpin perubahan berpikir strategis tidak terbatas pada merumuskan visi saja, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengidentifikasi peluang yang muncul seiring perubahan. Mereka menjadi peneliti lingkungan bisnis, membaca tren pasar, dan memahami dinamika industri untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi peluang yang muncul. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses transformasi, menjadikan keberanian dan ketangguhan sebagai kualitas kunci. Pentingnya peran ini terletak pada kemampuan pemimpin perubahan untuk memandu organisasi melalui proses transformasi. Mereka tidak hanya mengumumkan perubahan, tetapi juga membimbing individu-individu di dalamnya dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Pemimpin perubahan berpikir strategis mampu membina keterlibatan, mengelola ketidakpastian, dan menginspirasi semangat kreativitas di kalangan anggota tim. Secara keseluruhan, pemimpin perubahan berpikir strategis adalah pilar utama yang menopang keberhasilan transformasi organisasi dengan kombinasi visi jangka panjang, kemampuan mengidentifikasi peluang, dan peran kritis dalam membimbing melalui perubahan. Mereka menjadi katalisator yang memicu pertumbuhan dan adaptasi organisasi dalam era yang terus berubah. Nah, kemudian ciri-ciri utama pemimpin perubahan berpikir strategis. Yang pertama, visioner. Pemimpin perubahan berpikir strategis ditandai oleh visi yang kuat dan luas terkait dengan masa depan organisasi. Mereka mampu melihat lebih dari sekedar kondisi saat ini, merencanakan langkah-langkah strategis yang membawa organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Keberanian untuk membayangkan kemungkinan baru dan mengarahkan anggota tim menuju visi tersebut, menjadikan mereka pemimpin yang visioner. Dan kedua, analitis. Keahlian analitis menjadi salah satu ciri utama pemimpin perubahan berpikir strategis. Mereka tidak hanya bergantung pada intuisi, melainkan mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi dengan pendekatan yang rasional. Pemimpin ini dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap tren pasar, kondisi industri, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perubahan. Kemudian ketiga, inovatif.
Pemimpin perubahan berpikir strategis dikenal sebagai individu yang kreatif dan inovatif. Mereka tidak terpaku pada metode-metode lama, tetapi senantiasa mencari solusi baru untuk menanggapi tantangan yang kompleks. Kreativitas mereka menjadi pendorong utama dalam menghadapi perubahan, buka jalan untuk ide-ide inovatif yang dapat mengubah paradigma dalam mengelola organisasi. Dan keempat, fleksibel. Ketangguhan dan fleksibilitas adalah ciri penting lainnya dari pemimpin perubahan berpikir strategis. Mereka tidak hanya mampu merancang rencana strategis, tapi juga bersiap untuk menyesuaikan strategi tersebut sesuai dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan yang mungkin terjadi selama perjalanan transformasi. Dengan menggabungkan keempat ciri utama ini, pemimpin perubahan berpikir strategis menciptakan fondasi yang kokoh untuk membawa organisasi melewati masa perubahan dengan sukses. Visi yang jelas, analisis mendalam, inovasi, dan fleksibilitas menjadi kualitas yang saling melengkapi, menciptakan pemimpin yang tidak hanya memimpin perubahan, tetapi juga merintis jalannya menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian, proses berpikir strategis yang pertama, identifikasi masalah. Proses berpikir strategis dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan perubahan. Pemimpin perubahan berpikir strategis secara cermat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi organisasi. Langkah ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal yang mungkin memerlukan adaptasi atau perbaikan. Identifikasi masalah menjadi dasar bagi perencanaan strategis yang akan dilakukan selanjutnya. Dan kedua, analisis SWOT. Langkah berikutnya dalam proses berpikir strategis adalah melakukan evaluasi SWOT. Strengths, weakness, opportunity, dan threats. Pemimpin perubahan berpikir strategis tidak hanya fokus pada kekuatan dan kelemahan internal organisasi, tetapi juga mempertimbangkan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT memberikan pemahaman yang holistik yang mendalam tentang posisi organisasi, membuka potensi perubahan positif, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Dan ketiga, penetapan visi. Setelah mengidentifikasi masalah dan menganalisis SWOT, langkah selanjutnya adalah penetapan visi. Pemimpin perubahan berpikir strategis merumuskan visi yang jangka panjang, memberikan arah dan inspirasi bagi seluruh anggota organisasi. Visi ini tidak hanya sekedar pernyataan kata-kata, melainkan pandangan konkret dan terukur tentang keberhasilan yang ingin dicapai. Penetapan visi menjadi landasan moral dan motivasional yang mendorong perubahan. Dan keempat, rancangan strategi. Setelah penetapan visi, pemimpin perubahan berpikir strategis bergerak menuju rancangan strategi implementasi. Ini melibatkan pengembangan rencana aksi yang detail untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi implementasi mencakup alokasi sumber daya, peran dan tanggung jawab, serta langkah-langkah taktis yang perlu diambil. Rancangan strategi harus memperhitungkan dinamika lingkungan yang berubah dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi secara fleksibel. Dengan menjalani proses berpikir strategis ini, pemimpin perubahan berpikir strategis mampu memberikan arah yang jelas, mengelola risiko dengan bijaksana, dan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai transformasi organisasi secara efektif. Proses ini menciptakan dasar yang kuat untuk perubahan yang berkelanjutan dan sukses dalam menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis. Kemudian kita beralih ke kepemimpinan transformasional. Pemimpin perubahan cenderung mengadopsi pendekatan kepemimpinan transformasional sebagai kerangka kerja yang mendasari tindakan dan keputusan mereka. Kepemimpinan transformasional bukan sekedar suatu gaya kepemimpinan, melainkan sebuah filosofi yang bertujuan mengubah budaya dan kinerja organisasi secara mendasar. Dalam konteks perubahan, pendekatan ini menjadi kunci utama dalam merintis langkah-langkah transformasional yang efektif. Salah satu elemen utama dari kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk memotivasi melalui inspirasi. Pemimpin perubahan berpikir strategis tidak hanya menciptakan tujuan yang bermakna, tetapi juga mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang membangkitkan semangat dan antusiasme. Mereka menjadi sumber inspirasi bagi anggota tim, membangun keterlibatan emosional yang mendalam dan mendorong semangat kolaboratif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan. Selanjutnya, pemimpin perubahan transformasional menjadi pemandu dengan visi yang jelas. Mereka bukan hanya menyediakan arah, tetapi juga menggambarkan secara rinci bagaimana perubahan tersebut akan membentuk masa depan organisasi. Visi ini menjadi pegangan untuk anggota tim, memberikan orientasi yang diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang mungkin terjadi selama perjalanan transformasi. Lebih dari sekedar memberikan arahan, pemimpin transformasional juga memiliki kemampuan untuk memberdayakan anggota tim. Mereka menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa memiliki kontribusi yang berarti.
memberikan tanggung jawab dan otonomi kepada anggota tim. Dengan memberdayakan, pemimpin perubahan tidak hanya menciptakan tim yang efisien, tetapi juga merangsang inovasi dan kreativitas, yang keduanya merupakan elemen krusial dalam menghadapi perubahan. Kemudian manajemen risiko dalam konteks perubahan. Mengelola risiko menjadi unsur integral dalam setiap upaya perubahan organisasi. Pemimpin perubahan berpikir strategis, memahami bahwa transformasi seringkali diiringi oleh ketidakpastian, dan oleh karena itu, manajemen risiko menjadi kunci utama dalam memastikan perubahan berjalan dengan lancar dan efektif. Pertama-tama, pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi resistensi. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika organisasi, budaya perusahaan, dan sikap individu terhadap perubahan. Dengan mengenali potensi titik resistensi, pemimpin dapat merancang strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama perubahan. Manajemen risiko dalam konteks perubahan juga melibatkan penanganan risiko yang muncul selama proses transformasi. Pemimpin perubahan harus memiliki ketangguhan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang dapat timbul sewaktu-waktu. Ini melibatkan perencanaan skenario, pemantauan proaktif terhadap indikator risiko, dan kesiapan untuk menyelesaikan strategi jika diperlukan. Kemampuan untuk mengelola risiko ini menciptakan kestabilan dan ketangguhan, memastikan bahwa organisasi dapat menavigasi perubahan tanpa terlalu terpukul oleh ketidakpastian. Selain itu, manajemen risiko mencakup aspek proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko di awal perubahan. Pemimpin perubahan berpikir strategis setiap menunggu hingga risiko muncul secara nyata. Sebaliknya, mereka menggunakan pengetahuan dan analisis untuk mengantisipasi potensi risiko dan mengambil tindakan preventif atau mitigasi. Dengan demikian, risiko dapat diatasi sebelum menjadi hambatan serius bagi perubahan. Dalam konsep manajemen risiko dalam konteks perubahan, keterbukaan terhadap umpan balik dan pembelajaran juga memainkan peran penting. Pemimpin perubahan harus mendorong budaya organisasi yang memperlakukan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan strategi ke depannya. Secara keseluruhan, manajemen risiko bukan hanya merupakan tindakan reaktif terhadap ketidakpastian, tetapi juga merupakan aspek proaktif dalam merencanakan, mengidentifikasi, dan menanggulangi risiko. Pemimpin perubahan berpikir strategis yang mahir dalam manajemen risiko dapat menciptakan lingkungan yang kuat dan adaptif, memungkinkan organisasi untuk meraih keberhasilan dalam menghadapi tantangan perubahan. Kemudian, komunikasi efektif dalam konteks perubahan. Komunikasi yang jelas dan terarah menjadi fondasi utama bagi keberhasilan perubahan dalam suatu organisasi. Pemimpin perubahan berpikir strategis menyadari bahwa tanpa komunikasi yang efektif, visi strategi dan langkah-langkah transformasi mungkin tidak tersampaikan dengan baik kepada anggota organisasi. Oleh karena itu, pemimpin perubahan perlu memiliki kemampuan khusus dalam mengelola komunikasi secara holistik. Pertama-tama, pemimpin perubahan harus mampu menyampaikan visi dengan jelas. Ini melibatkan kemampuan untuk merumuskan pesan yang mudah dimengerti, menghindari jargon yang membingungkan, dan memberikan contoh konkret yang mendukung visi tersebut. Dengan komunikasi yang jelas, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami arah yang diinginkan dan merasa terhubung dengan tujuan perubahan. Selanjutnya, komunikasi efektif juga melibatkan kemampuan untuk menggambarkan strategi transformasi secara terperinci. Pemimpin perubahan perlu menjelaskan langkah-langkah yang konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Ini melibatkan memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana setiap anggota tim berkontribusi terhadap perubahan, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah taktis yang akan diimplementasikan. Selain itu, pemimpin perubahan harus memastikan bahwa komunikasi bersifat dua arah, mendengarkan dengan aktif terhadap umpan balik dari anggota tim, dan organisasi menjadi elemen penting dalam membangun pemahaman bersama dan mengatasi potensi hambatan. Pemimpin perubahan yang mendorong budaya komunikasi terbuka dan responsif dapat merespon dinamika perubahan dengan lebih baik dan mengakomodasi kebutuhan serta keprihatinan anggota organisasi. Dalam konteks komunikasi efektif, pemimpin perubahan juga harus mempertimbangkan berbagai saluran komunikasi, termasuk di dalamnya adalah penggunaan pertemuan tatap muka, platform daring, surat elektronik, dan bahkan pertemuan kecil. Penggunaan beragam saluran komunikasi membantu memastikan bahwa pesan perubahan tidak hanya sampai ke semua anggota organisasi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang paling relevan dan mudah dimengerti. Dengan mengembangkan komunikasi yang efektif, pemimpin perubahan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk dukungan organisasi terhadap perubahan.
Komunikasi yang terarah, jelas, dan terbuka tidak hanya membantu menginformasikan anggota tim, tetapi juga membangun keterlibatan, kepercayaan, dan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan transformasi organisasi. Kemudian, evaluasi dan koreksi dalam proses perubahan organisasi. Pemimpin perubahan berpikir strategis memahami bahwa perjalanan transformasi organisasi memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kesuksesan. Oleh karena itu, proses evaluasi dan koreksi menjadi tahap kritis dalam mengelola perubahan dengan efektif. Pertama-tama, pemimpin perubahan harus menetapkan metrik dan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur proses transformasi. Metrik ini dapat mencakup pencapaian tujuan tertentu, perubahan dalam budaya organisasi, atau respon anggota tim terhadap perubahan. Dengan memiliki kerangka evaluasi yang terstruktur, pemimpin dapat memantau progres secara sistematis dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan. Selanjutnya, evaluasi tidak hanya mengacu pada hasil akhir, tetapi juga melibatkan proses perubahan. Pemimpin perubahan perlu mempertimbangkan efektivitas strategi implementasi, keterlibatan anggota tim, dan potensi hambatan yang mungkin muncul. Dengan memahami dinamika proses, pemimpin dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut atau penyesuaian. Jika evaluasi mengungkapkan ketidaksesuaian antara hasil yang diinginkan dan kenyataan, pemimpin perubahan harus bersedia melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap temuan evaluasi adalah ciri utama pemimpin perubahan yang adaptif. Ini mungkin melibatkan perubahan pada tahap implementasi, peningkatan komunikasi, atau penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan perubahan dinamis di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu, proses evaluasi dan koreksi mencakup komunikasi terbuka kepada anggota tim dan seluruh organisasi. Pemimpin perubahan harus menyampaikan temuan evaluasi dengan jelas, mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diambil, dan merinci peran serta yang diperlukan dari anggota tim. Dengan berbagai informasi secara transparan, pemimpin menciptakan budaya pembelajaran yang mendukung adaptasi dan pertumbuhan dalam menghadapi perubahan. Dalam konteks evaluasi dan koreksi, pemimpin perubahan juga harus memiliki kebijaksanaan untuk mengenali perubahan positif dan mempertahankannya, sekaligus mampu mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian. Keseimbangan ini menciptakan pendekatan yang holistik terhadap manajemen perubahan, memastikan kesinambungan transformasi yang sukses. Secara keseluruhan, evaluasi dan koreksi bukan hanya merupakan tahapan terakhir dalam perubahan organisasi, melainkan suatu siklus yang berkelanjutan. Pemimpin perubahan berpikir strategis memanfaatkan proses ini sebagai sarana untuk terus meningkatkan dan mengarahkan organisasi menuju visi jangka panjang dengan lebih efektif. Jadi kesimpulannya, pemimpin perubahan berpikir strategis memiliki peran krusial dalam membimbing organisasi melalui dinamika perubahan. Mereka harus memiliki visi jangka panjang, keahlian analitis, inovasi, dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan lingkungan. Proses berpikir strategis melibatkan identifikasi masalah, analisis SWOT, penetapan visi, dan rancangan strategi. Kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan utama dengan fokus pada motivasi, bimbingan, dan pemberdayaan tim. Manajemen risiko menjadi bagian integral untuk mengidentifikasi potensi resistensi dan mengelola risiko selama transformasi. Komunikasi efektif adalah kunci untuk menyampaikan visi, strategi, dan langkah-langkah transformasi kepada seluruh organisasi. Evaluasi dan koreksi menjadi tahap penting dalam siklus perubahan dengan fokus pada pemantauan progres, koneksi strategi, dan komunikasi terbuka. Keseluruhan, pemimpin perubahan berpikir strategis menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesuksesan transformasi organisasi dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung. Mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.